Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Tim hukum. Halo Bang Otman, Bang Hoto, Hasibuan. Aduh, ini kita jadi lawyer-lawyer muda ini jadi nanggapin juga ini terkait statement abang itu masalah ilmu filsafat sama Bang Rocky Gerung itu. Jadi mestinya kita yang muda-muda ini belajar juga sama abang tuh, karena kan waduh doktor, profesor semua di situ. Jadi ada dalam pemahaman ilmu hukum yang paling rendah itu kan mengatakan begini tuh Bang Hotman, siapa yang sering melakukan pembenaran dialah pelakunya. Jadi saya rasa para senior-senior hebat ini kan ketika berdiri dan berpihak dalam kepentingan, ya tentulah sering cari kebenaran toh. Walaupun dianggap tadi kebenaran itu ya kebenaran yang dicari-cari. Nah ujungnya kan masyarakat juga nggak mengerti. Jangan kita orang-orang hukum. Jadi masyarakat di luar sana yang nggak mengerti hukum aja jadi tahu hukum toh. Jadi jangan kita sepelekan tentang keilmuan toh. Jadi keilmuan itu ada keterkaitannya. Jadi kalau abang S2 aja kan sudah belajar hukum filsafat yang tidak kita dapatkan di dalam S1-nya. Jadi saya rasa saya kasih contoh ya. Jadi filsafat itu adalah pemahaman dalam keilmuan yang paling tinggi yang menjadikan dasar daripada martabat, kehormatan dan wibawa dalam hukum itu. Nah, kalau dalam agama Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, kalau di dunia ini pemahaman ma'rifat hilang ya runtuh dunia ini. Kan tidak bicara syariat kita. Nah, terkait dari perkara yang ada, ini kan perkara 01, 02, 03 ini bukan perkara di PN ini. Ya, bukan di pengadilan negeri. Ini pengadilan konstitusi. Jadi di atas seluruh pengadilan itu. Maka ada 9 hakim di situ. Artinya kenapa dinamakan Mahkamah Konstitusi? Pengadilan yang mengembalikan marwahnya negara itu. Ya, kita kan Pancasila. Jadi kalau bicara Pancasila jangan bicara pasal. Pancasila itu nilai keluhurannya, ya. Nilai asas keadilannya di situ. Makanya ada di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak mungkin ada Pancasila kalau tidak didasari oleh pemahaman secara filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu dasar yang paling atas untuk dinaungi oleh pemahaman-pemahaman teknis di bawah itu. Jadi kalau nggak ada filsafat berarti hakim nggak ada keyakinan dong. Jadi keyakinan hakim itu terkait dengan tadi ya rasa keadilan, ya rasa kebenaran, ya fakta sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang pemilu, kalau hanya bicara hitung-hitung, ya nggak usah ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya bicara kalkulator, bukan hanya bicara soal hitung angka, ya kita harus di situ harus lihat sebab akibat, ya di situ kan Mahkamah Konstitusi bagaimana memeriksa tepat atau tidak tepat pemerintah melaksanakan tugasnya secara baik tuh. Apakah mempengaruhi atau mencederai daripada hukum atau tidak? Kan itu yang nggak mungkin tiba-tiba kita meriksa tentang hasil. Kalau bicara hasil ya nggak usah. Jadi begini ya, hakim Mahkamah Konstitusi itu milik rakyat Indonesia itu. Makanya mereka di sana tidak bagian daripada pemerintah.
tetapi bagian daripada lembaga negara. Karena perintah konstitusi. Ngomong di sosmed manapun orang pada tahu kok bahwa ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itulah dibuktikan dalam rangka tadi bagaimana Undang-Undang Dasar ditabraknya, bagaimana peraturan presiden ditabraknya. Nah, bagaimana katakanlah penjaga pemilunya ada tabrak nggak di sana? Syarat-syarat untuk pemilunya seperti apa? Bagaimana Bawaslu-nya juga menjaga marwahnya juga seperti apa? Jadi jangan tiba-tiba kita bicara, oh iya, buat apa ilmu filsafat kita pakai rujukan segala macam. Waduh, kita semua belajar hukum dari semester 3, ya, semester 2, bahkan sampai kita S2 pun tetap kita pakai yang namanya pendapat filsuf. Padahal pendapat orang Eropa loh masih kita pakai. Jadi dasar untuk kita mempelajari ilmu hukum itu mesti harus dipahami dulu tentang dasar filsufnya itu, dasar filsafatnya itu orang hidup seperti itu. Nah, untuk itu saya sangat sepakat jika filsafat itu tetap harus dipakai sebagai penjaga daripada roh-roh hukum yang ada di negara kita ini. Jangan kita sepelekan. Kalau saya paham lah, kalau Bang Hotman itu kan bicara supaya mengalihkan bagaimana orang hanya berbicara teknis dalam tata cara persidangan. Nah, tidak boleh dikaitkan tadi ilmu bagaimana merangkai sesuatu, bagaimana menghadirkan sesuatu, bagaimana mengakibatkan sesuatu, bagaimana sesuatu itu juga bisa terjadi. Filsafat itu mesti sebab akibat. Jadi ada kalimat begini, orang sering menyalahkan ibunya yang mengandung tidak bisa mendidik anaknya. Dan juga orang sering menyalahkan bapaknya kenapa tidak bisa jadi pemimpin, sehingga anaknya tidak bisa diatur. Tetapi orang juga tidak mau menyalahkan kenapa neneknya nggak perawan. Artinya apa? Kita harus bicara konstitusi lebih dulu. Makanya ada Mahkamah Konstitusi yang diperiksa di sana bukan hanya pasal. Yang dipahami di sana itu di Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana diperiksa bahwa rohnya konstitusi itu dilanggar atau tidak oleh pemerintah. Kan seperti itu namanya juga Mahkamah Konstitusi. Nah, konstitusi itu lahir berdasarkan marwah yang dilahirkan oleh pikiran-pikiran yang bersifat filsafat. Ya. Contoh Pancasila. Ya. Keluhuran tuh, nilai keluhuran. Lahirnya rasa nilai keluhuran dan keadilan itu berasaskan daripada nilai filsafat. Ya. Kalau pasal doang yang dibicarakan, tidak digerakkan, tidak diperiksa oleh orang-orang yang berpikiran, yang punya moralitas, bahkan punya pikiran filsafat yang baik untuk bagaimana membuat negeri ini juga ke depan menjadi negeri yang katakanlah negeri yang utuh, negeri yang tidak dicederai oleh hukum, ya. Jadi kita juga negeri yang bermoral. Ya susah itu, Bang Hotman. Jadi tolonglah, kita kalau memang mau bicara hukum ya harus utuh. Ya tidak mungkin kita bicara hari ini kalau nggak ada kemarin toh. Tidak juga mungkin kita bicara bapak kita kalau nggak ada nenek moyang kita. Jadi begitu juga tadi ilmu hukum tuh. Ada filsafat hukum, ingat itu. Ada filsafat hukum. Dan Bang Hotman sendiri dan Bang Otto saya rasa sudah pernah mempelajari itu, filsafat hukum, ya. Jadi saya tetap setuju Rocky Gerung maju terus dan Mahkamah Konstitusi jangan terpancing dengan statement apapun